Rim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bersama teman saya, yaitu teknik riset operasional untuk tugas video. Oke, mungkin lanjut aja ke nama anggota. Di sini ada saya, Bayu Anggara Putra, terus ada Muhammad Andika Dewi Chandra, dan Naufal Fajar Saputra. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Oke, silakan buat teman saya. Oke, pertanyaan adalah, suatu perusahaan kaca Windows memproduksi kaca dengan kualitas tinggi, termasuk jendela dan pintu. Perusahaan tersebut mempunyai tiga departemen. Yang pertama, membuat rangka aluminium dan perkakas logam. Departemen kedua, membuat rangka kayu. Lalu departemen ketiga, membuat kaca dan merakit sebuah produk. Karena terjadi penurunan pendapatan, maka pihak atasan memutuskan untuk menghentikan produk yang tidak mendatangkan keuntungan dan kapasitas produksi untuk membuat dua produk baru yang dinilai mempunyai potensi pasar tinggi. Produk tersebut adalah pertama, pintu kaca dengan rangka aluminium, dan produk yang kedua adalah rangka rangkap jendela dari kayu. Produk satu membutuhkan proses di Departemen satu dan 3. Produk 2 membutuhkan proses di Departemen 2 dan 3. Bagian pemasaran berpendapat bahwa perusahaan dapat menjual setiap produk sebanyak jumlah produk yang dapat diproduksi oleh departemen-departemen tersebut. Maka, perlu menentukan rata-rata produksi kedua produk tersebut supaya keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, tetapi disesuaikan dengan kapasitas produksi yang tersedia di tiga departemen yang ada. Diasumsikan bahwa tiap produk akan diproduksi dengan satuan batch 20 unit, sehingga rata-rata produksi diartikan sebagai jumlah batch yang dihasilkan tiap minggunya. Identifikasi yang harus dikumpulkan adalah, pertama, jumlah jam produksi yang tersedia di minggu di setiap departemen. Yang kedua, jumlah waktu produksi yang digunakan untuk memproduksi setiap batch produk baru di setiap departemen. Dan yang ketiga adalah keuntungan tiap batch produk baru. Selanjutnya, jika diasumsikan X1 sama dengan jumlah batch produk satu tiap minggu, X2 sama dengan jumlah batch produk dua tiap minggu, dan Z adalah total keuntungan tiap minggu dalam satuan ribuan dolar hasil produksi kedua produk. Data permasalahan Windows Glass CO ditunjukkan dalam bentuk tabel seperti ini. Departemen satu produk satunya 0, produk satunya 1, produk 2-nya 0, lalu untuk waktu produksi tersedia per minggu atau jamnya 4 jam. Lalu untuk departemen 2, produk satunya 0, produk 2-nya 2, dan untuk waktu produksi tersedia per minggunya adalah 12 jam. Lalu untuk departemen 3, produk satunya 3, produk 2-nya 2, dan waktu produksi tersedia per minggunya adalah 18 jam. Lalu keuntungan per batch untuk produk satu adalah 3.000 dolar, dan untuk produk 2 adalah 5.000 dolar. Lalu untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Nopal Fajar Saputra. Oke, saya Novel Fajar Saputra akan menjelaskan jawaban yang kami dapatkan. Jadi, setelah kita menemukan nilai optimal, yaitu memproduksi 2 batch pada produk 1 atau X1 dan 6 batch pada produk 2 atau X2, kita perlu melakukan verifikasi untuk memastikan penggunaan sumber daya di ketiga departemen tetap berada dalam batas kapasitas. Di departemen 1 atau pembuatan rangka aluminium, dengan memproduksi 2 batch pada produk 1, waktu yang digunakan hanya 2 jam. 1 jam dikali 2 batch. 2 batch. Ini masih di bawah kapasitas maksimal yang tersedia, yaitu 4 jam. Untuk di departemen 2, pembuatan rangka kayu, karena hanya produk 2 yang diproses di sini, maka waktu yang digunakan adalah 12 jam, yaitu 2 jam dikali 6 batch. Di sini kita menggunakan 100% kapasitas yang tersedia. Untuk di departemen 3, kaca dan perakitan, total waktu yang digunakan adalah 18 jam, yaitu 3 jam dikali 2 batch ditambah 2 jam dikali 6 batch. Sama seperti departemen 2, di sini kita juga menggunakan seluruh kapasitas yang tersedia secara penuh. Oke, skip. Ke slide selanjutnya. Oke. Nah,
Sebagai kesimpulan akhir dari analisis riset ini, strategi produksi untuk memulihkan pendapatan perusahaan Window Glass direkomendasikan untuk memproduksi 2 batch produk 1 atau pintu kaca dan 6 batch produk 2 atau jendela kayu setiap minggunya. Jadi efisiensi ini tuh memanfaatkan kapasitas Departemen 2 dan Departemen 3 secara penuh. Jadi hasilnya dengan mengikuti komposisi produksi ini, perusahaan akan mencapai fungsi tujuan kita tadi, yaitu keuntungan maksimal sebesar $36.000 per minggu. Maka ini adalah keuntungan paling optimal yang bisa kita dapatkan tanpa melampaui batasan jam kerja yang dimiliki perusahaan saat ini. Mungkin itu penjelasan dari soalnya. Saya alihkan lagi ke Bayu Anggara. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjelaskan soal barusan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.